Karena uang yang diberikan, anggaran yang diberikan pemerintah itu kan bukan untuk penguasa, bukan untuk pejabat. Tapi kan untuk masyarakat. Kenapa hari ini masyarakat tidak menikmati? Bagaimana kalau misalnya nanti sebagai penutup dilakukan pemilihan ulang, Bang Kasih akan ikut? Kita akan mengikuti apapun keputusan pengadilan. Kalau kita merasakan keadilan itu ada. Orang akan banyak berpikir bahwa Bang Kasih hanya ingin mengejar jabatan. Oh tidak. Coba Bang Kasih jelaskan ini sehingga masyarakat juga tahu bahwa bukan itu tujuan yang utama. Tidak. Tujuan kita mau ketika masyarakat datang ke rumah kita meminta kita agar menjadi salah satu calon kecil. 3 kali kita menolak. Tidak serta-merta kita menerima. Karena kita tahu nomor 1 posisi kita. Nomor 2 kita menganggap diri kita tidak lebih baik daripada orang. Betul. Tapi, saya betul-betul aja kayaknya tapi karena masyarakat yang bersikeras, apa boleh buat? Karena di dalam hati kecil kita juga kita ingin perubahan yang mendasar, terutama di desa Gampung di Gampung Blampau 2, yang selama ini kita lihat tidak ada perubahan sama sekali untuk arah yang lebih baik. Malah kita lihat timbulnya kesenjangan sosial yang sangat tinggi di desa Blampau 2. Baik dengan si kaya dan si miskin, baik dengan pendatang dan sama penduduk pribumi lah. Menurut orang itu, tidak menurut kita, karena kita sendiri juga merasa sebagai pendatang. Cuman kita punya prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu menurut kita. Makanya kita terima tawaran sebagai calon besi. Ketika itu kita juga tidak bekerja keras-keras amat untuk memenangkan. Kita hanya ingin lihat apakah masyarakat menerima enggak program yang kita tawarkan. Terbukti dengan 24 suara dimenangkan oleh nomor urut 2. Oke. Kita hanya itu. Baik dari tim-tim kita hanya fokus waktu itu jual program. Apa program yang ingin disampaikan oleh calon kecil Blampau 2 namun dibatalkan oleh hukum? Banyak. Sangat banyak. Kita hanya bisa sebut 1-2 saja. Yang pertama, program kita lebih utama untuk ekonomi, tidak untuk infrastruktur. Karena bagi kita percuma jalan bagus, paret bagus, jika masyarakatnya lapar. Itu menurut kita. Yang kedua, itu program yang ditawarkan. Itu program yang kita tawarkan. Yang kedua, kita melihat desa-desa di Aceh Timur tidak ada yang berpikir untuk kalau desa itu namanya resam. Kalau kabupaten dan provinsi itu namanya kanun. Tidak ada satupun desa di Aceh Timur yang memproduksi resam kampung. Nggak ada ya? Nggak ada. Yang ada hanya omongan saja. Ini menurut resam. Tapi yang tertulisnya mana? Saya pikir itu untuk mengatur kehidupan masyarakat itu sangat perlu. Sangat perlu. Bagaimana kita mengatur sesuatu tanpa ada acuan hukum? Resam itu kan hukum kampung. Itu perlu. Itu program kita. Yang ketiga, program kita melihat sejauh ini selama ada ADG tidak ada perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Sudah sejak 2015. Realisasinya 2016 tidak ada. Kenapa tidak ada? Patokannya itu tadi yang saya bilang tadi, hanya untuk infrastruktur. Menurut Bang Kaci?
Iya, itu menurut penilaian kita. Kenapa tidak untuk pemberdayaan dan untuk buat satu usaha yang menjadi pendapatan asli kampung. PAG-nya nantinya. PAG-nya. Kenapa tidak itu? Mungkin mereka akan mengganggu banyak hal kalau misalnya memikirkan masyarakat. Karena dana ADG ini sangat seksi untuk bisa kita gunakan sebagai penghasilan pribadi ataupun kelompok yang memenangkan pemilu tadi. Nah, tapi bagi kita kan tidak demikian. Mau menikmati itu ya sama-sama. Bukan tidak ada korupsi. Bila perlu kita korupsinya berjamaah. Ini agak berbahaya bahasanya ini. Begitulah kira-kira. Yang maksudnya korupsi berjamaah, libatkan semua masyarakat. Libatkan semua masyarakat. Dan yang terjadi di kecamatan kita ini nggak ada melibatkan masyarakat. Tidak ada sama sekali, tidak ada. Apalagi di desa kita Blampau 2 itu, sejak keluar ADG tidak pernah ada rapat-rapat yang mempertanggungjawabkan buat perencanaan itu. Mungkin Abang nggak ikut mungkin. Masa dianggap tidak mengikuti rapat-rapat yang ada sebelumnya. Tidak juga. Tidak. Kita keras. Arti keras, kita selalu mengkritik yang salah. Kritik kita untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan. Itu. Jadi dalam hal ini sejauh mana anggaran itu digunakan sudah kita pelajari, kita lihat tidak ada yang menyentuh langsung dengan masyarakat. Makanya kita buat program beda dari yang lain. Berbeda. Sehingga yang terjadi saat ini, kalau kita bisa mencoba mengulik lagi tadi, intervensi yang dilakukan oleh Bupati terhadap apa yang dirasakan saat ini oleh Bang Kaci, itu berakibat fatal terhadap kampung dan kecamatan. Itu menurut mereka. Menurut kita itu lebih baik. Kenapa seperti itu, Bang? Karena uang yang diberikan, anggaran yang diberikan pemerintah itu kan bukan untuk penguasa, bukan untuk pejabat. Tapi kan untuk masyarakat. Kenapa hari ini masyarakat tidak menikmati? Rugi dong yang masyarakat. Jelas dong. Karena saya juga masyarakat. Tapi sekarang udah ada PJ kan untuk di Kampung Blampau 2? Udah. Tapi kena gugat juga. Karena menurut kita itu memang cacat hukum. Kenapa di PJ kan? Iya. Padahal Gaci ada yang menang. Iya. Itu sudah menurut kita udah menggunakan kekuasaan. Tidak lagi menggunakan hukum, tidak lagi menggunakan aturan. Itulah politik, Bang. Tidak juga. Itu politik jahat, bukan politik yang untuk membangun. Tujuan politik ini untuk membangun. Itu politik. Karena politik itu kan terdiri dari dua kata, poli dan tik. Poli banyak, tik cara, berarti banyak cara. Tapi tidak menghalalkan segala cara. Kalau sekarang kan orang berpolitik menghalalkan segala cara. Rusak dong negara. Dan itu yang dilakukan saat ini kita, Bang. Hanya untuk memenuhi bagaimana dapur kita berasap. Tidak untuk kita. Untuk siapa, Bang? Di situ kita harus hadir. Di mana hal yang salah, kita harus berani menantang. Walaupun yang kita tantang itu penguasa. Itu harus. Gak ada ketakutan, Bang? Takut sama siapa? Takut akan bagaimana kehidupan selanjutnya. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Cuman sebab dan akibatnya aja. Kita kan tidak tahu, karena itu memang rahasia Tuhan. Kalau memang kita ditakdirkan untuk mati, kenapa tidak? Iya. Besok kan mati juga. Betul. Bagi saya ketakutan yang demikian itu tidak ada. Bukan artinya saya tidak takut mati, tapi tidak perlu dipolitisir sejauh itulah. Namanya juga politik, Bang. Pasti ada bahasa-bahasa yang dipolitisirkan. Bagi kita itu udah biasalah. Untuk perdebatan di kecamatan bagaimana, Bang? Sebelum dipetuinkan kemarin itu, Bang. Kita sudah coba melakukan pendekatan baik
sama pihak kecamatan dan juga sama kabupaten sendiri. Karena menurut kita yang berwenang itu pihak kecamatan, tidak kabupaten. Di situ juga kita prihatin terhadap camat dulu. Kenapa tidak berani tegas? Kenapa hal demikian harus sampai ke kabupaten? Padahal ranah hukumnya tidak demikian. Mau dipakai Kanun nomor 4 yang berhak menyelesaikan perselisihan. Tidak ada yang namanya sengketa, perselisihan. Artinya kalau perselisihan itu kan jauh dengan sengketa. Perselisihan ada yang tidak menerima, inilah itulah, itu perselisihan. Kalau sengketa ini udah jauh lah. Yang menyelesaikan perselisihan itu camat dengan melibatkan imam mukim dan ruhapet. Dan itu tidak dilakukan oleh camat Julu. Tidak dilakukan. Malah ada satu surat dari Sekda tanggal 24 September untuk memverifikasi hasil pemilihan Gesik Desa Blampau 2. Dan surat itu tidak pernah ditunjukkan oleh camat Julu baik kepada imam mukim dan ruhapet Kampung Blampau 2. Seandainya ini kita berbicara, ya kan? Iya. Kan ini ngobrol santai kita ada ya. Jangan terlalu serius. Iyalah. Seandainya bukan abang yang menang kemarin, terjadi nggak seperti ini? Tidak. Kenapa bisa seperti itu, bang? Kalkulasi abang apa? Kita laki-laki. Mau jadi laki-laki sejati, terbiasalah untuk bisa dipegang omongannya. Apalagi ini udah kita tanda tangani 2 surat pernyataan. Nah, kalau memang kita seorang laki-laki sejati, omongannya yang bisa dipegang. Tapi kan ketika Bang Kasih juga mengajukan gugatan, ya, pihak satu lagi, nomor urut 1, ya, sudah mengeluarkan surat juga bahwa beliau mengundurkan diri dari pemilihan Gesik. bukan demikian. Atau bagaimana, bang? Dia mengundurkan diri sebagai pihak intervensi. Artinya apa? Dia tidak mau lagi terlibat. Kalau menurut saya, ini semacam jebakan. Jebakan Batman. Terhadap Bupati Aceh Timur. Gimana? Coba abang ceritakan ini dulu. Iyalah. Asal muasal perkara ya dari dia. Pasti ada intervensi. Iya. Dari dia. Tapi di satu sisi Bupati juga tidak bersalah dong. Itu tidak bersalah ya menurut dia, tidak menurut hukum. Kita pun tidak tahu bersalah tidaknya. Penilaian kita tidak sejauh itu. Oke. Kita melihat ini bukan ranahnya Bupati. Ini ranahnya hukum, ranahnya pengadilan. Kenapa Bupati yang memutuskan? Nah, itu aja yang kita lihat. Makanya saya bilang ini jebakan, ya kan? Itu menurut saya. Kenapa jebakan? Sudah buat surat gugatan yang dialamatkan kepada Bupati udah baik-baik, ya. Tahu-tahu dia nggak mau lagi, ya. Saya nggak mau terlibat. Saya serahkan sepenuhnya kepada Pemkab Aceh Timur. Artinya apa? Hari ini Bupati tidak ada lagi pegangan. Kan cuma ada satu calon tunggal tinggal berarti. Iya. Cuman kita serahkan sepenuhnya kepada pengadilan. Dalam hal ini PT UN Banda Aceh. Kasihan juga Bupati saat ini dong. Ya, kalau kemanusiaan ya kita merasa prihatin juga. Bukan hanya Abang Kasih yang saat ini jadi terdiskriminasi bahasanya, tapi Bupati juga merasa didiskriminasi terhadap SK yang beliau terbitkan. Ya. Makanya kita meminta untuk semua pihak. Ini jadi pembelajaran bagi kita semua. Ambil baiknya lah. Jangan mudah dengar bisikan-bisikan yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini, kalau kepada Bapak Bupati, beliau seorang pemimpin, harus bijak.
dalam mengambil sikap, tidak mendengar bisikan-bisikan dari tim sukses. Itu permintaan kita, karena yang beliau pegang, yang beliau pimpin luas, sangat luas, dan sangat berdampak kepada kehidupan masyarakat sehari-hari. Bijaksanalah dalam bersikap, bijaksanalah dalam berbuat. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Secara pribadi tidak masalah dengan bupati kan? Tidak, saya tidak menggugat bupati. Secara personal? Saya menggugat pemerintahan Aceh Timur. Dalam hal ini ya, kalau bupati ya bupati, karena dia yang memerintah. Tapi secara pribadi tidak, saya menghargai dia sebagai seorang pemimpin. Dalam agama pun kita disuruh hargai pemimpin. Salah kalau kita tidak menghargai seorang pemimpin. Cuman kita tidak boleh ikut dengan pemimpin yang sudah berbuat zalim. Agama juga melarang kita untuk ikut. Betul. Karena saya udah merasa dijalimi, makanya. Dan bupati juga termasuk yang dizalimi dengan hal seperti ini terjadi. Ya itu terserah dia, itu kan dia. Oke Bang Kasih, sebagai penutup kita ini Bang. Yuk. Karena juga terlalu panjang ngobrol, masih banyak hal-hal yang akan diceritakan di waktu dan kesempatan yang lain. Oke. Bagaimana kalau misalnya nanti sebagai penutup dilakukan pemilihan ulang, Bang Kasih akan ikut? Kita akan mengikuti apapun keputusan pengadilan. Kalau kita merasakan keadilan itu ada. Kalau tidak merasakan keadilan itu ada, negara sudah membuat aturan main. Kalau kita tidak puas dengan keputusan di PT UN Banda Aceh, kenapa tidak kita harus banding ke Medan, ke PT UN? Tidak juga merasa puas, ya somasi ke Mahkamah Agung. Itu jalan terakhir. Kecuali jalan terakhir udah kita tempuh, mau nggak mau, artinya kita pun harus koreksi diri, berarti ada yang salah. Ini kan tidak. Kita sendiri tidak tahu di mana letak kesalahan kita, karena gugatan yang mereka lakukan terhadap P2K. Kenapa yang korbannya kita? Kita ini kan peserta. Yang digugat panitia. Kok pesertanya yang dikeluarkan? Kalau memang panitia seperti yang mereka tuduhkan itu terbukti, kenapa hari ini P2K tidak diberi sanksi? Kenapa sanksinya terhadap kisi yang terpilih? Itu mungkin apa nggak ikut sebagai tim ses kemarin? Tidak perlu untuk tim ses. Makanya yang terjadi saat ini apa? Yang perlu tim ses itu saat pemilihan. Ketika sudah terpilih dan dilantik, baik jadi seorang gesi, jadi seorang bupati, jadi seorang gubernur, jadi seorang presiden, semua yang di bawah itu adalah rakyat kita. Dan semua harus dibantu. Kalau prinsipnya ini tim ses kita, ini tidak tim ses kita, hancur negara. Jokowi sama Prabowo bisa belah ini Indonesia. Pemilih Jokowi dengan pemilih Prabowo itu hampir imbang. Ketika Jokowi jadi presiden, artinya Jokowi tidak mau mengakui ini yang milih Prabowo rakyat dia. Ya hancur dong negara. Kan tidak demikian. Persaingan itu waktu pemilihan. Karena dua-duanya programnya untuk membangun, bukan untuk menghancurkan. Kalau prinsipnya ini tim ses kita, ini tidak tim ses kita, berarti prinsipnya untuk menghancurkan. Harus kita lawan, bukan saya saja. Itu rakyat Aceh Timur harus lawan. Ini tidak benar. Biar mereka dengan tim ses mereka aja yang bertahan. Kita rakyat ini diam, duduk. Oh tidak bisa. Nggak bisa. Tidak bisa. Kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Betul. Nah, itu perintah Undang-Undang Dasar 45. Jadi selama terjadi gugatan ini banyak hafalan-hafalan pasal undang-undang nih sepertinya Bang. Ya insya Allah jadi pengalaman juga. Mungkin besok ketika mungkin suatu hari nanti mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, enggak gubernur aja sekalian. Oke Bang. Karena lebih seru kayaknya, sudah banyak memahami bagaimana tugas anggota dewan sebetulnya ya. Baik itu dari pengawasan, penganggaran dan legislatif. Betul ya? Iya. Oke, mungkin teman-teman untuk pertemuan kita kali ini dengan Bang Kaci sebagai Geci yang terdiskriminasi oleh putusan
Bupati lewat SK yang diterbitkan pembatalan penetapan sebagai Geci Blangpau 2. Mungkin itu aja hari ini teman-teman, terima kasih udah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Zona Satir bersama saya El Kalim Abdurrahman Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.